kekuatan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, Allah sumber kuatku. Shalom. Apa kabarnya adik-adik semua? Luar biasa. Nah, kita kembali lagi di sekolah hari Minggu bersama Kak Kasmi, Kak Okta, Kak Yoga. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Kasmi akan mengajak adik-adik yang di rumah untuk menyanyikan satu lagu dengan judul Di Kepak-kepakan Sayapnya. Adik-adik yang di rumah, kita nyanyikan sama-sama ya sambil bertepuk tangan. Kepak-kepakan sayapnya, digeleng-gelengkan kepala, agar tubuh sehat dan kuat, untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat, untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Nah, untuk memulai sekolah hari Minggu kita di sini, Kak Okta akan membawakan kita untuk doa pembuka. Kak Okta, silakan. Adik-adik ada di rumah, duduk yang rapi ya, tangannya dilipat, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kami anak-anak-Mu. Sekarang Tuhan mengikuti ibadah sekolah hari Minggu, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami anak-anak-Mu Tuhan, memberi kami kesehatan, melindungi kami Tuhan Yesus, menjauhkan kami dari virus-virus corona Tuhan yang jahat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lindungi berkati juga kakak-kakak sekolah minggu, orang tua kami Tuhan Yesus dalam setiap aktivitasnya. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati, melindungi mereka Tuhan Yesus. Inilah seru dan doa kami Tuhan, anak-anak-Mu yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Anak-anak Tuhan katakan, amin. Nah, jadi kemudian Kak Asmi akan mengajak adik-adik yang di rumah untuk menyanyikan lagi satu buah lagu dengan judul Ada Satu Sobatku. Wow.
Nah, adik-adik semua, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk adik-adik yang di rumah, persiapkan hatinya, persiapkan Alkitabnya. Untuk firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Jopi. Shalom adik-adik semua, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan hingga pada hari ini. Nah adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan cerita dan sebagian dari firman Tuhan, Kakak Jopi ingin mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, apa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, karena Engkau sangat baik dalam hidup dan kehidupan kami. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami ingin membuka Alkitab, kami ingin membaca dari firman-Mu, kami ingin renungkan Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pemikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan di dalam firman ini, dan kami mengundang Roh Kudus Tuhan untuk masuk ke dalam hati kami. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, kami ingin mendengarkan dan bersedia menerima firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik semua, pada saat ini Kakak Jopi akan bercerita tentang firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Imamat pasal yang ke-16. Nah, di sini Kakak Jopi akan langsung kepada inti dari kitab Imamat pasal 16 ayat 1 sampai dengan ke-34 itu tentang Hari Raya Pendamaian. Nah, Hari Raya Pendamaian ini merupakan salah satu hari raya yang diperingati atau yang dirayakan oleh bangsa Israel pada zaman itu. Di mana di sini menceritakan tentang Harun yang pada saat itu dipercayakan Tuhan untuk melakukan hari raya pendamaian karena kenajisan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dosa-dosa yang mereka lakukan sangat banyak sehingga Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sehingga untuk melakukan pendamaian antara Tuhan dan bangsa Israel harus mempersembahkan kurban, yaitu lembu jantan. Nah, di mana darah dari lembu jantan itu akan menjadi pengganti bagi bangsa Israel sebagai pengganti penebusan dosa mereka. Nah, itu pada zaman dulu ya adik-adik. Di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus merupakan penebusan dosa yang tetap satu kali untuk selama-lamanya. Jadi sedikit ada perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, tetapi pada intinya adalah sama, yaitu darah sebagai lambang kehidupan yang menggantikan kita untuk mendamaikan kita antara kita dan juga Tuhan. Baik adik-adik semua, untuk lebih mengerti apa itu tentang penebusan dosa dan hari raya pendamaian, nah baik adik-adik semua boleh menyimaknya di dalam video berikut ini. Kita mendambakan dunia menjadi baik sehingga manusia hidup dengan damai, bertindak dengan kasih dan adil. Tapi ada sebuah permasalahan. Ada sesuatu yang mendorong kita, manusia, untuk terus-menerus menimbulkan kekacauan dan kehancuran. Dan kita menyebutnya kejahatan. Dan dari sudut pandang Alkitab, kejahatan menimbulkan kerusakan setidaknya dalam dua cara. Ada akibat langsung dari kejahatan kita, misalnya ketika seseorang mencuri dari orang lain. Ia telah menimbulkan ketidakadilan. Ya, karena itu mereka berhutang sesuatu untuk memperbaikinya. Tapi ada akibat tidak langsung dari kejahatan, yaitu rusaknya hubungan antar manusia yang menimbulkan rasa kurang percaya. Ada kerusakan emosional, seperti vandalisme, dan mereka perlu memperbaikinya juga. Sekarang banyak orang yang percaya, "Hei, Tuhan itu baik. Dialah yang harus menyingkirkan semua kejahatan di dunia." Tapi jujur saja, maksud saya, kejahatan yang saya lihat di mana-mana di luar sana adalah kejahatan yang sama yang ada di dalam diri saya. Kita semua ikut andil dan kita terus melakukannya. Ini situasi yang sulit bagi kita. Jika Tuhan ingin menyingkirkan kejahatan di dunia, Dia harus menyingkirkan kita. Dan inilah hal yang luar biasa tentang kisah Alkitab. Allah ini begitu baiknya sehingga Dia tidak hanya akan menyingkirkan kejahatan dari dunia ini, namun Dia juga akan melakukannya tanpa menghancurkan umat manusia. Jadi, bagaimana Dia akan melakukan itu? Nah, di awal kisah Alkitab, kita diperkenalkan dengan praktek pengorbanan hewan, yang saya tahu tampaknya aneh bagi kita. Tapi bagi umat Israel, itu adalah simbol yang sangat kuat dari keadilan dan kasih karunia Allah. Jadi, ingat bahwa saya adalah penyumbang kejahatan di dunia ini. Saya harus disingkirkan.
Namun Allah mengizinkan nyawa hewan ini sebagai gantinya. Secara simbolis, hewan ini mati menggantikan saya. Dan istilah Alkitabiah untuk hal ini adalah penebusan, yang artinya untuk menutupi kematian seseorang. Tapi ada bagian kedua dari ritual ini. Ingat bahwa kejahatan juga menyebabkan perusakan hubungan. Dan dalam Alkitab, konsep ini digambarkan sebagai mencemari atau mengotori wilayah itu dan membuatnya najis. Jadi imam secara simbolis akan membersihkan perusakan itu dengan percikan darah binatang di berbagai bagian bait suci. Jadi, darah binatang membersihkan banyak hal. Tapi ingat bahwa ini hanyalah simbol. Dan simbol yang tidak biasa bagi kita. Darah mewakili kehidupan. Percikan darah mewakili bagaimana Allah membersihkan konsekuensi-konsekuensi tidak langsung dari kejahatan dalam lingkungan mereka. Dalam Alkitab, proses ini disebut pentahiran. Jadi, bait suci sekarang menjadi tempat yang tahir di mana Allah dan umatnya dapat hidup bersama dalam damai. Jadi, ritual ini memperbaiki semua hal antara Israel dan Allah. Dan lebih dari itu, bangsa Israel mengalami kasih Allah dan karunia-Nya melalui simbol-simbol ini. Dengan diampuni, idealnya akan mendorong mereka juga untuk menjadi orang yang penuh kasih dan karunia. Benar, itu idealnya. Tapi ini tidak selalu terjadi. Benar, sehingga Nabi Yesaya misalnya berbicara banyak tentang ini. Dia mengawali kitabnya dengan mengatakan bahwa pengorbanan bangsa Israel yang terus-menerus telah menjadi tidak berarti karena mereka juga mengizinkan kejahatan besar terjadi di tengah-tengah mereka, mengabaikan orang miskin dan tertindas. Bahkan raja-raja Israel pun memutarbalikkan keadilan. Tapi Yesaya menantikan hari ketika seorang raja baru dari garis keturunan Daud akan datang dan mengatasi kejahatan, tetapi dengan cara yang mengejutkan. Raja ini akan menjadi seorang hamba dan tidak hanya melayani tetapi juga menderita dan mati untuk kejahatan yang dilakukan oleh rakyatnya sendiri. Dan hidupnya akan diberikan sebagai korban persembahan. Ini adalah janji yang Yesus percaya dia genapi. Dialah Raja Israel yang menderita dan mati di kayu salib. Bahkan, Yesus sendiri menggunakan kata-kata Yesaya ketika dia mengatakan bahwa dia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan kata tebusan itu mengacu pada korban penebusan dosa. Maka dari itu, di seluruh perjanjian baru, kita mendengar tentang bagaimana kematian Yesus adalah korban penebusan bagi kita. Menutupi hutang manusia pada Allah, karena ikut menjawab penyebab semua kejahatan dan kematian dalam dunia milik Allah. Tetapi penulis perjanjian baru juga berbicara tentang kematian Yesus sebagai pentahiran. Sehingga kita mendengar tentang darah Yesus sebagai simbol hidupnya yang memiliki kemampuan untuk membasuh vandalisme yang disebabkan oleh kejahatan dalam diri kita dan di sekitar kita. Sehingga sekarang kita bisa hidup damai dengan Allah. Jadi, itulah makna di balik kematian Yesus. Tapi, masih ada pesan lebih jauh dari kisah ini. Benar, perjanjian baru membuat pernyataan yang kuat bahwa kematian Yesus itu bukanlah akhirnya. Dia bangkit dari kematian. Dialah korban persembahan yang mematahkan kuasa kematian dan kejahatan, yang artinya dia terus hidup untuk menawarkan hidupnya kepada siapa saja yang akan menerimanya. Dialah korban yang sempurna yang selama ini disimbolkan oleh semua pengorbanan sebelumnya. Jadi, karena Yesus, orang Kristen mula-mula berhenti melakukan ritual pengorbanan hewan. Tetapi mereka diberi ritual yang baru. Ada 2 ritual yang Yesus ajarkan kepada para pengikutnya untuk dilakukan. Yang pertama adalah baptisan. Sama seperti Yesus telah mati, masuk ke dalam air ini menghubungkan kita secara pribadi kepada kematian Yesus. Dan dengan keluar dari air, kita bisa dikatakan hidup kembali dengan Yesus. Baptisan adalah ritual sakral yang menyatukan kisah kita dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Ritual kedua disebut perjamuan kudus Allah yang merupakan peringatan akan perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Dia menggunakan roti dan anggur untuk menggambarkan kematiannya yang akan tiba sebagai korban. Nah, sekarang para pengikut Yesus, mereka mengambil roti dan cawan secara rutin untuk mengingat dan untuk berpartisipasi dalam kuasa kematian Yesus dan dalam kehidupannya. Jadi, ritual-ritual ini mengingatkan kita akan kasih Allah dan mendorong kita untuk menjalani kehidupan dalam kasih dan anugerah. Tetapi semua ritual ini melakukan lebih daripada itu. Ritual-ritual itu menghubungkan kita kepada sumber kehidupan baru. Kuasa besar yang membawa Yesus kembali dari kematian adalah kuasa yang sama yang dapat mengatasi kejahatan dalam hidup kita sendiri.
dan mengubah kita menjadi orang-orang yang menjalani kehidupan penuh kasih dan kedamaian. Adik-adik semua, kita sudah mendengarkan ilustrasi tentang penebusan dosa. Nah, adik-adik semua, kita sudah memahami bagaimana penebusan dosa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan rela Dia mengorbankan dirinya di kayu salib sehingga kita semua diselamatkan. Kita sebagai orang percaya hendaknya tidak boleh menyia-nyiakan kurban penebusan yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kita bukanlah orang yang sempurna, kita tetap orang yang berdosa, tetapi hendaknya kita menghormati dan menghargai untuk berusaha lebih baik lagi dengan cara tidak berbohong, membantu orang tua, tidak melakukan kejahatan, tidak nakal, tidak usil dengan temannya. Nah, adik-adik semua, kita terus belajar untuk menjadi orang yang lebih baik sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, jikalau pada zaman Perjanjian Lama, Harun melaksanakan hari raya perdamaian dengan menyembelih lembu jantan, itu sudah berbeda jika zaman sekarang kita sudah digantikan oleh korban penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, adik-adik semua, demikian cerita firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan. Kiranya adik-adik semua dapat memahaminya dan Tuhan Yesus memberkati firman ini. Kita berdoa untuk mengakhiri pemberitaan firman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena Engkau sangat baik dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kami selalu ingin meminta kiranya firman ini dapat tumbuh dengan subur dalam hati kami, sehingga kami dapat mengingatnya selalu Tuhan, di mana kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga Tuhan rela untuk menjadi kurban penebusan dan bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu telah diperdengarkan, biarlah kami selalu bersyukur kepadamu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Jombi. Sekarang tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Kakak Smi akan mengajak adik-adik semua yang di rumah sambil mengumpulkan persembahan kita menyanyikan satu buah lagu Bawa Persembahanmu. Adik-adik di rumah, tadi kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Saatnya kita berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus persembahan ini dapat menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kami, dapat menjadi berkat untuk gereja-Mu Tuhan Yesus yang saat ini sedang dalam pembangunan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus apa yang kami beri dapat menjadi berkat Tuhan Yesus dalam kehidupan kami dan dalam kehidupan kami adalah pas hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tidak terasa kita sudah di penghujung ibadah. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, Kakak Smi akan mengajak adik-adik yang di rumah untuk menyanyikan
menyanyikan satu lagu dengan judul Kasih. Tepuk tangan ya. Sebelum kita menutup ibadah kita, untuk yang dibawakan oleh Kalta. Adik-adik yang di rumah, mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan telah mengikuti ibadah sekolah hari Minggu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, ibadah kami dan firman Tuhan yang kami dengar tadi Tuhan Yesus dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan, dan kiranya kami anak-anak-Mu dapat menjadi terang untuk dunia ini dan garam untuk dunia ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, lindungi kami anak-anak-Mu Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberi kami kesehatan, agar kami Tuhan anak-anak-Mu dapat selalu mengikuti ibadah ya Tuhan Yesus, dan melayani-Mu dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa seru kami anak-anak-Mu yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin.